Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mau orang ngawas taklim muta'alim. Kan ngawasna moal di sarahna moal diawaskeun sadaya mah teu lami biar cepat. Jadi supaya kita tahu tahsilul ilmi yang bagus, yang baik dan benar. Jadi taklim muta'alim ini nanti yang ngarangnya itu Hanafiyah. Hanafiyah. Sebetulnya ada Syafi'iyah itu yang ngarang mirip-mirip ini. Itu yang ngarangnya apa? Siapa? Siapa itu? Bahasim Asy'ari. Bahasim Asy'ari itu ngarang kitab adab taklim dan atas dasar madhab Syafi'i. Nanti kalau ada waktu kita ajil insyaallah. Jadi taklim muta'alim itu bahasanya begini ya. Taklimul muta'alim mengajarkan orang-orang yang sedang belajar. Thoriqat ta'allum, jalan untuk belajar begitu. Jadi mengajarkan kepada orang-orang yang belajar, mengajarkan apa? Mengajarkan cara mencari ilmu, cara belajar. Jadi ilmu itu harus dicari. Ternyata mencari ilmu ada ilmunya. Ya, jadi ternyata mencari ilmu itu ada ilmunya. Kamu itu harus mencari kelapa. Nah ternyata mencari kelapa itu ada ilmunya juga. Bagaimana cara naiknya, bagaimana cara melihat kelapa yang bagus untuk dipanen, mana yang tidak, begitu. Ternyata ada cara-caranya. Ini mu'allifnya siapa? Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Wafat tahun 591. Wow, ini lama sekali ya. Berarti 591 Hijriah. Hampir 1000 tahun yang lalu, 900 tahun. Makanya orang yang ngaji kitab-kitab kayak gini mah orang-orangnya itu disebut atikoh. Orang-orang yang antik. Orang-orang yang antik. Jadi orangnya itu modern ya. Hidupnya itu sekarang. Tapi pola pikirnya pola pikir dahulu. Pola pikir dahulu. Inilah yang disebut bersanad di dalam berilmu. Ya sudah muqaddimah syarih saya lewat saja ya. Ini pensyarahnya siapa nih? Tidak disebut. Syarihnya tidak disebut. Oh ada. Syarihnya Imam Ibrahim bin Ismail. Al-Imam Ibrahim bin Ismail. Itu pensyarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan saja lah ya buat tabarruk. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsani wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayani. Wassalatu ala Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milali wal adyani wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil imani wa sumusi awalimil irfani. Wa ba'du. Nah ini biasa di dalam semua kitab ya dimulainya dengan basmalah dan hamdalah. Dan hamdalah itu yang disebut di sini nikmat Allah yang mana? Nikmat Allah karena Allah itu sudah menjadikan kita sebagai manusia. Nah, setelah jadi manusia, Allah tidak berhenti memberikan kita nikmat di dalam kemanusiaan. Tapi Allah memberikan kita penjelasan untuk mencari ilmu. Nah jadi kalau hewan-hewan itu kan semua yang namanya hewan dia itu pasti kehidupannya itu mencari. Pasti mencari itu. Kalau kita lihat singa itu tiap hari mencari. Cari makanan, cari. Diam aja, film mirsot itu kan. Di tempat berburu itu nggak dodoho. Ada rana lewat di heotan. Itu singa macam apa itu? Singa macam apa ada jana lewat di heotan itu ya? Macam tetangga. Nah, itu ya tikus ya. Tikus itu kan keadaannya apa? Mencari terus sama. Tikus yang mencari, kucing yang mencari begitu. Ya manusia pun
keadaannya mencari. Nah kalau manusia keadaannya itu mencari-cari makanan, itu tidak ubahnya seperti hewan. Ya, makanya keadaan manusia, sedang manusia-manusianya, itu ya lagi kayak gini. Lagi tolak ilmu. Ini ini keadaan manusia lagi manusia-manusianya. Ini lagi orang-orangnya orang ya ini kayak gini nih. Ya. Kalau kalau lagi tidur itu sama kucing mirip, sama kambing mirip. Tapi kalau lagi ngaji nggak ada mirip-miripnya sama hewan-hewan yang lain itu. Itu istimewanya majelis taklim. Makanya kalau kamu mau cari majelis manusia, ya cari majelis taklim itu. Makanya para malaikat pun ngumpul kan. Itu minimalnya 5.000 malaikat tiap satu orangnya. Mau nulisin kebaikan orang yang taklim. Nah, tambah-tambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala, kita itu dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, udah tambah-tambah nih. Saya semalam kan ngaji Ngaji Jauhar Tauhid kan. Di dalam Jauhar Tauhid itu kan semalam membahas masalah malaikat tuh, malaikat pencabut nyawa. Itu kan semua orang itu, semua makhluk yang punya roh, itu ya punya roh. Ya iyalah. Ya. Dan jin tuh punya roh, malaikat itu punya roh. Dalam pengertian min haitsur roh, kita itu sejenis dengan mereka. Jadi kita itu sama malaikat ya sejenis, sama singa ya sejenis, sama kucing ya sejenis. Sama jenisnya. Cuman subhanallah, alhamdulillah Allah itu memasukkan ruh kita itu ke sini jadi manusia. Sehingga kalau sudah dimasukkan menjadi manusia itu menjadi hayawan natiq, itu sudah diciptakan lil abad untuk keabadian. Kagok geus jadi jelema mah. Kagok. Udah jadi manusia itu gak bakal ada habisnya udah. Ya. Nah, geus jadi gitu. Nah, tatkala menjadi manusia, Allah itu menjadikan kita bermacam-macam, di antaranya dilihat dari segi kita itu umatnya siapa. Alhamdulillah kita itu jadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bikin dosa mau tobat nggak susah, bikin amalnya sedikit, pahalanya banyak. Ada umurnya pendek, tapi hitungan amaliyahnya berlipat-lipat. Diciptakan terakhir masuk surga awal. Kurang enak apa itu? Makanya musannif berkata alhamdulillah. Nah kita juga sama bilang alhamdulillah. Wa ba'du falamma ra'aitul kitab al-musammata bi ta'limil muta'allim marghuban wa maqbulan baina uli ta'limi wa ta'allumi khususan baina talibin sakinina fi haramin asyrafal muluk wasalatin wa kana fi ba'di nazamihi wa nathrihi mawadi'u muhtajatun likasfi astarihi aradtu an ashrahahu syarhan yubayyinu ma'aqidahu wa yakshifu ma'anihi wa mabanihi raja'an minat talibinal multamisina ayyadkuruni fi du'aihim ila yaumiddin. Jadi tatkala saya melihat satu kitab yang namanya Ta'limul Muta'allim. Ini Ta'limul Muta'allim ini kok diaji sama orang-orang. Jadi makbul ini kitab. Kitab itu banyak loh yang ditaklif itu, yang dikarang itu. Tapi tidak semua kitab yang ditaklif itu diterima dengan baik. Tidak semua kitab yang ditulis diterima dengan baik. Tapi kitab Ta'limul Muta'allim ini diaji di mana-mana. Kata beliau itu. Termasuk di mana? Di negeri haram. Ya, di Masjidil Haram termasuk. Mungkin itu maksudnya itu ya. Nah, tapi di dalam sebagian nazom dan nasarnya ada tempat-tempat yang membutuhkan kepada penjelasan. Nah makanya kira-kiranya begini, saya ingin mensyarahkannya begitu. Jadilah disarahkan nih, Ta'limut Ta'lim. Nah, kenapa saya ingin dari orang-orang yang belajar, dari yang mencari ilmu, saya ingin doa. Supaya menyebutkan saya di dalam doanya. Itu pengennya ulama mah itu pengen didoain. Bukan pengen monetisasi, bukan. Bukan pengen monet begitu. Ngaji pengen monet, pengen banyak viewers. Ya,
Pengen like. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya guys. Hey guys, jangan lupa ya. Komen, like, and subscribe. Halo guys, apa kabar? Bersama saya di sini. Komen, like, and subscribe ya. Jangan lupa. Wah, nggak ada ulama zaman dulu mah kayak gitu. Pengennya apa? Didoakan. Ya. Nggak ada ghorot yang lain. Pengennya didoakan. Makanya kita doakan, mudah-mudahan beliau-beliau ini al-muallif wasyarih, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan beliau-beliau, dibangkitkan bersama beliau-beliau, ada dalam kemuliaan beliau-beliau semua. Yaitu siapa? Syekh Az-Zarnuji dan Syekh Ibrahim bin Ismail. Lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ja'altu tuhfatan lil hadratir rafi'ah was sunnati saniyah la zalat ka'bah al amal wa qiblatal la zalat ka'batul amal wa qiblatul iqbal. Ya ini setelah ini apa? Menguji kepada pemimpin. Jadi ini dihadiahkan untuk sultan. Kemudian memuji kepada pemimpin. Nah ini sudahlah, saya lewat saja ya. Atau mau tahu ujian kepada sultan bagaimana? Bisa terpuji kan? Nah ini mah hadiah. Ini ada ngasih apa? Ngasih syair. Ammal baroya jami'an faidu rohati kama ta'ummu ayadil bahri wal matori. Hayhata innahuma jada biduni hija wa innahu bil ma'ani alamul bashar. A'ni bihi as-sultanul a'zam wal haqqan al-mu'azzam safwata salatinil umam zillullahi ala mafariki ahli dunyal alim maula mulukil arab wal ajam as-sultan ibnu sultan Murad Khan ibni Salim Khan khalladallah khilafatahu wa ayyada sultanatah. Beliau ini kan memuji dulu nih lewat syair. Syairnya begini kira-kiranya ya. Gimana nih? Seluruh ketenangan dan seluruh pancaran meliputi seluruh alam. Sebagaimana hujan dan lautan meliputi seluruh alam. Sesungguhnya perkara itu sudah tidak perlu disebutkan lagi. Karena dia yang meliputi seluruh alam. Dan seperti lautan dan hujan ini, dia adalah orang yang paling berilmu. Maksud saya di sini adalah sultan, sang raja. Ini pujian buat raja ini. Ini pujian buat raja. Maksud saya itu as-sultanul a'zam. Sultan yang agung, raja yang diagungkan. Intisari dari seluruh raja yang ada. Intisari dari seluruh raja yang ada. Jadi raja-raja yang ada itu ibarat kelapa. Ini intisarinya udah. Dicari udah kurang gimana pujian sama sultan ini. Yang mana dia itu merupakan naungan Allah atas seluruh penduduk dunia. Karena ada dialah seluruh penduduk dunia jadi teduh. Ya kan? Karena sang raja ini seluruh dunia jadi teduh. Maula mulukul Arab. Rajanya seluruh raja Arab. Wal ajam dan ajam. Sultan, sang raja, ini belum menyebut nama nih. Sang raja, anak raja. Siapa namanya? Murad Khan bin Salim Khan. Jadi kalau kita mah Khan itu Khan. Jadi Syahrukh Khan itu Syahrukh Khan itu Syahrukh Khan itu Khan. Jadi namanya itu siapa? Murad Khan. Jadi Murad Khan. Murad Khan bin Salim Khan.
Bukan Amir Khan. Bukan Amir Khan bin Shahrukh Khan. Khalladallahu khilafatahu. Semoga Allah melanggengkan kekhalifahannya. Ya udah lewat, udah nggak ada. Nggak makbul ini. Ini nggak makbul ini. Nah, Muson. Makanya khallada ini di sini maknanya bukan melanggengkan, tapi melamakan. Mudah-mudahan sing lama. Ya kalau dalam pengertian melanggengkan udah nggak langgeng, udah nggak ada kerajaannya, udah habis, nggak makbul. Tapi kalau maksudnya itu melamakan, ya lama lah. Ya. Ya udahlah gitulah kira-kiranya ya. Wa ayyada sultanatahu madarul falakud dawar wahtalafal lailu wan nahar. Selama malam dan siang masih ada, semoga kerajaannya tetap berjaya. Begitulah kira-kiranya oleh kita itu. Wa ana arju min mahasini karumihi wa kamali syaimihi ayyak bilahu bihusnil qabuli innahu khairu ma'mulin wa akrami mas'ulin wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan saya mengharap mudah-mudahan persembahan saya ini diterima oleh sang raja. Jadi maksudnya ini kan begini, ini raja ini dia suka dipuji-puji sepertinya, kenapa? Ya kalau nggak dipuji ini kitab nggak bisa beredar. Jadi gimana ya? Ya itu akan kebutuhan begitu. Hah? Ya setidaknya ngaji aman. Nah makanya kemarin tuh ada siapa itu namanya? Ujian Habib Utsman bin Yahya. Itu ada pujian kepada Raja Belanda. Ada tuh memuji, semoga Raja Belanda ini kerajaannya langgeng. Ya langgeng itu lama begitu. Ya mau gimana lagi? Karena kalau nggak begitu bisa-bisa diberangus itu. Bisa-bisa diberangus. Jadi supaya ada koordinasi lah begitu. Ya, kawanan. Ya, yang penting ngaji aman begitu. Penting ngaji aman karena yang penting tauhid. Nah, sekarang kan beliau itu sudah wafat semua, sudah mati semua. Yang hidup saat itu udah mati semua tuh. Apa pentingnya negara Indonesia saat itu? Nggak ada. Pentingnya negara Belanda saat itu nggak ada. Udah kalau udah mati mah udah selesai, semua itu udah selesai. Yang penting apa? Tauhid. Makanya Habib Utsman bin Yahya itu dulu ya terdapat pujian-pujian kepada Raja Belanda itu ada. Mudah-mudahan Ratu Belanda makmur. Ada kan Ratu Belandanya lagi ulang tahun. Itu ada tuh. Secara sejarah itu fakta sejarah, kita nggak bisa ngelak mau ngapain lagi. Cuman ya orang alim begitu ya. Mereka itu tahu prioritas. Apa yang harus diprioritaskan. Makanya ulama memuji seperti ini. Bukan cuman beliau. Itu banyak dari dulu ulama muji penguasa. Ya jangan pakai Ihya Ulumuddin nanti. Oh ulama itu kerjaannya main ke pemerintah penguasa. Ya enggak, itu kan buat apa ya? Jadi setiap perkara yang umum ada yang dikhususkan. Pasti itu. Secara umum orang-orang atau ulama-ulama yang bermain-main ke pemerintahan itu ulama secara umum. Tapi tidak semua. Pasti ada yang ditaksis, ada yang dikecualikan begitu. Jadi jangan suka menghukumi salah sebelum kita menimbang dari seluruh aspek. Apalagi kita bukan orang alim, apalagi yang ditimbang oleh kita itu orang alim. Selesai. Itu muqaddimah dari pensyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Sekarang kita masuk muqaddimah muallif. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Nah itu muqaddimah ya, enggak usah saya baca lah, enggak usah saya terjemahkan lah ya. Wa ba'du. Sebentar. Sudahlah. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wala yasiluna au min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-amalu bihi wan nashru yuhramun lima annahum akhtau tara'iqahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda illa au jalla
Tatkala aku melihat banyak sekali pencari ilmu di zaman kita sekarang, tahun 590 Hijriah ini. Mereka itu mendapati ilmu. Jadi ilmu dapat. Wala yasilun, tapi tidak sampai. Mendapatkan tapi nggak sampai. Beda tuh. Jadi sampai kepada maksud. Nah nanti begini. Apa maksud ilmu itu? Coba, misalkan sekarang begini ya, belajar nahwu. Dapat nggak kita ilmu nahwu? Dapat. Apa maksudnya belajar ilmu nahwu itu? Supaya memahami tarkim. Paham nggak tarkim? Nah itu dapat tapi nggak sampai. Itu tapi dapat tapi nggak sampai. Belajar nahwunya udah tahun-tahun bolak-balik atas bawah atas kanan kiri kanan. Udah sama halaman tapi nggak sampai disorogin kitab nggak bisa baca. Itu orang nggak sampai ilayasilun yajidun walayasilun. Mereka itu mendapatkan tapi nggak sampai. Tarkib nggak bisa. Belajar tasawuf hikam diaji. Ta'lim lah termasuk itu ya diaji. Nah waktunya ingat goflah. Itu kelakuan tetap itu yajidun walayasilun tuh. Itu orang-orang mendapatkan tapi mereka tidak sampai. Nah, banyak kata beliau itu saat ini orang seperti itu. Saat itu apalagi sekarang. Nah, ya, pas praktek lah, pas ujian dilelep. Tuh. Jadi jangan sampai kayak gitu. Itu orang yajidun walayasilun. Akhirnya nanti jadi apa? Ahli kusrak. Nah. Atau dia yasilun sampai belajar nahwu ya iya, belajar sorof ya iya, baca kitab ya bisa. Tapi buahnya nggak dapat. Buahnya nggak dapat. Apa buahnya itu? Al-amal wan nasyru, mengamalkan dan menyebarkan. Ngaji bab tahajud. Tahajud nanti. Ngaji udah sampai jauh nggak punya murid. Itu termasuk qalilul manfaah ilmunya itu. Termasuk ilmu yang manfaatnya sedikit itu kamu tidak punya murid. Itu termasuk ilmu yang sedikit manfaat. Tapi yang mending daripada nggak ada. Daripada nggak ada yang mending. Yang mending sedikit maksudnya daripada nggak ada begitu. Jadi diantara samrohnya bisa mengamalkan. Jadi kita itu dari ilmu yang penting satu dulu bisa ngamalin. Itu samrohnya itu. Buah pertama. Setelah mengamalkan kita bisa ngajarin. Itu buah kedua. Nah banyak orang itu mereka sampai tapi nggak dapat apanya, nggak dapat buahnya. Itu apa buahnya tuh? Mengamalkan dan menyebarkan. Mereka itu diharamkan. Kadang diharamkan dari wusul, kadang diharamkan dari buah. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu salah di dalam jalan mencari ilmu. Dan mereka itu meninggalkan syarat-syarat mencari ilmu. Jalannya ditinggalkan, jalan yang benar. Salah jalan. Dapatnya mah tapi salah jalan. Ngambil makanan. Di dapur ada makanan. Di ruang tamu ada makanan. Saya dapat makanan, jalur dapur rumah kamu. Salah jalan itu. Gak manfaat. Dimarahin. Di dapur ada monde. Di ruang tamu ada monde. Kalau kamu mau monde, ambil yang di ruang tamu, jangan ambil yang di dapur. Ini mah masuk ke rumah orang, telennya lewat dapur. Buka paldo ambil monde. Coba kalau lewatnya ruang tamu, nggak bakal dimarahin. Begitu. Tolong. Nah ini banyak orang waktu mencari ilmunya meskipun dia dapat, jalannya salah. Dan syaratnya tidak dipenuhi. Silahkan ambil buah yang ada. Punya pohon mangga nih, silahkan ambil buah yang ada. Oke, bawa cinsau digergaji. Pohon-pohonnya itu dapat gak buahnya? Dapat, tapi salah, syaratnya salah, caranya salah. Nah ini banyak orang zaman sekarang itu, kata beliau dulu ini 500 tahun, 1000 tahun yang lalu hampir. Orang dapat ilmu, caranya salah. Syaratnya tidak terpenuhi.
Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla, dan semua orang yang salah jalan tersesat. Wala yanalul maqsuda, dan tidak akan mendapatkan apa? Maksud. Mana di sini? Hilla au jalla, baik maksud itu kecil atau maksud itu besar, enggak bakalan dapat. Maksud kecilnya enggak bakalan dapat, maksud gedenya enggak bakalan dapat. Apa maksud kecil dari belajar jurumiyah itu, apa maksud kecilnya? Apa? Itu tahu tarkib itu tadi, itu maksud kecil. Kan maksud besarnya mah pengen ridho Allah kan? Pengen ridho Allah, maksud besar. Adik kamu tuh gimana sih? Belajar kok gak tahu maksud. Ya, kita tuh belajar tauhid buat apa? Mencari ridho Allah. Kita ngaji jurumiyah buat apa? Kita ngaji sorof buat apa? Semua itu buat ridho, itu maksud besar. Yang tadi itu maksud kecilnya. Makanya nggak apa-apa kan kita mah nggak bisa baca kitab, yang penting dapat ridho Allah, kan begitu. Itu maksud besarnya. Kata beliau ini, kalau orang sudah salah jalan di dalam mencari ilmunya, maksud kecilnya nggak bakalan sampai, apalagi maksud besarnya. Karena salah jalan. Nah, mana tadi? Nih lihat nih ya. Bikasrir yuhromun, dicegah ya. Minal khirman. Walamma bayyana ahwala talabati zamanihi min kaunihim mujiddina walakin la yakununa wasilina matlabal ilmi bal yakununa mahrumina an manafi'al ilmi wa thamaratihi bayyana illataha. Nah, ini ada sebabnya. Apa sebabnya tadi itu? Ya itu tadi. Karena dia itu salah di dalam jalan mencari ilmu. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami. Maka aku ini ingin supaya menjelaskan bagi mereka jalan mencari ilmu. Jalan rumah tamu tuh ke sana tuh. Kamu tuh salah, malah ke dapur. Sini. Tuh, mau mondek mas sebelah sini. Ruang tamu itu udah ditata dengan bagus. Kamu ngapain di sana? Kena marah kamu. Jadi saya ingin menjelaskan jalan apa? Mencari ilmu. Ingin menjelaskan jalan mencari ilmu. Ala itu fil kutubi wasami itu min asatidhi. Yang bersumber dari apa-apa yang sudah aku baca. Dan dari kitab-kitab, dan yang aku dengar dari guru-guru. Bagi siapa? Yang mana mereka itu ulul ilmi wal hikam, orang-orang yang punya ilmu dan punya hikmah. Jadi dari orang-orang yang sudah wusul, ilmunya punya, maksudnya sampai. Mereka itu punya nasihat sama kita itu. Kalau mau belajar yang bagus, dapat maksud begini dan begitu. Nah, saya kumpulkan di dalam kitab ini begitu. Supaya kamu tahu bagaimana cara mencari ilmu. Ngapain kok capek-capek? Roja ad-du'a ili minar roghibina fihi, sama minta doa tuh. Pengen doa lagi, bukan pengen viral guys. Ini guys, like, subscribe, and share. Nggak ada ulama zaman dulu mah, nggak ada pengen gitu-gitu, nggak ada. Ini satu yang mendoakan, makanya saya itu seneng ada yang mendoakan tuh doanya bagus-bagus, ya Allah bagus-bagus ya. Ganteng cedul. Ada senangnya. Mudah-mudahan ilmunya barokah, diberikan kekuatan tuh, enak, sing sehat itu. Adem meninggalin teta, iya, begitu. Apa doa bagus panjang doanya tuh, seneng. Anu hatena teh enak. Nah itu. Jadi pengen apa? Pengen doa. Ya kita doakan lagi. Mudah-mudahan beliau ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk murid-murid beliau ini dibangkitkan dengan kemuliaan beliau ini nanti di yaumil qiyamah. Lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin, supaya mendapatkan apa? Kebebasan dan kemudahan dan kemenangan fi yaumiddin, di akhirat.
Ba'dama istakhartullah ta'ala fihi, setelah aku istikharah kepada Allah. Jadi istikharah dulu. Wa samaituhu ta'limal muta'allim thariqat ta'allum, dan aku menamainya ta'limul muta'allim thariqat ta'allum, itu nama panjangnya. Ta'limul muta'allim thariqat ta'allumi, begitu, itu nama panjangnya. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku menjadikannya berfasal-fasal. Faslun fi mahyatil ilmi. Nah, ini ada beberapa fasal nih. Ya, boleh ditulis ini mah. Pasal apa saja yang dibahas? Pasal tentang mahiyah ilmu. Mahiyah ilmu dan fikih dan keutamaannya. Jadi mahiyah itu apa kan? Ta'rif ya. Ta'rif. Mahiyah ilmu dan fikih dan keutamaannya. Pasal apa lagi? Faslun fin niyati fi halit ta'allum. Pasal mengenai niat pada keadaan mencari ilmu. Apalagi fi ikhtiyaril ilmi, memilih ilmu, wal ustadzi, dan memilih ustad. Loh, ayah sih milih ustad dia. Wasyariki, dan memilih teman. Wasabati. Sabat itu apa maksudnya nanti ya, lihat. Sabat saja dulu gitu. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Fasal lagi mengenai apa? Memuliakan ilmu dan ahlinya. Memuliakan ilmu dan ahlinya. Faslun fil juddi wal muwazabati wal himmah. Satu pasal lagi tentang bersungguh-sungguh dan istiqomah dan motivasi di dalam mencari ilmu. Faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Ini pasal mengenai apa ya? Susunan saja dulu, susunan ilmu. Kemudian pasal mengenai tawakal. Kemudian pasal mengenai fi waqti tahsil, waktu menghasilkan ilmu. Faslun fi syafaqati wan nasihati, pasal mengenai syafaqah dan nasihat. Syafaqah itu rasa kasih sayang, lembutnya hati, itu syafaqah. Nasihat. Faslun fil istifadah, pasal mengenai apa? Mencari faidah. Faslun fil wara', pasal lagi tentang wara'. Faslun apalagi? Fima yurithul hifdza wan nisyan, perkara-perkara yang bisa mewariskan hafalan dan lupa. Nah, langsung ke sini aja kita ya. Ayo langsung aja, langsung. Langsung intinya yang bisa mewariskan hafalan dan lupa. Faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'u, pasal mengenai perkara yang bisa menarik rezeki dan menghalanginya. Udah langsung sini aja. Pasal yang bisa menarik rezeki dan menghalanginya. Wa ma yazidu fil umri, dan perkara-perkara yang bisa menambah umur. Wa ma yanqusu, dan apa yang bisa mengurangi umur. Mengurangi umur. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan tidaklah taufik saya ini kecuali dengan Allah, hanya kepadanya saya bertawakal dan hanya kepadanya saya itu berharap. Karena bayuni bu, kembali ya. Itu selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Cungs? Jika tidak ada,
Ini mah ya Ihya Ulumuddin mah terlalu luas. Ini mah spesifik. Ini mah khusus mencari ilmu. Hah? Tanya aja yang sampai nulis apa tadi. Ayo sampai nulis. Hah? Jadi ilmu dan fikih. Jadi fikih itu nanti maknanya apa? Nanti ada tuh. Ya kan karena fikih wal ilmu itu dia berdekatan. Fikih itu ilmu dulu nantilah di tempatnya nanti. Di pasalnya nanti dijelaskan. Jadi ini nanti kalau udah tamat kitab ini, nanti tinggal dilihat pasal-pasalnya bakal paham sendiri. Nah, oh sekarang kan dikasih dulu global nih. Nanti kalau udah tamat tahu sendiri. Pokoknya cirinya kamu paham satu kitab itu gini, pas buka daftar isi, ngerti, tergambar. Oh iya lieur. Nah, nuka gambar teh eta bola kusut. Nah, itu cirinya kamu paham. Lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan orang sadayana dihampunkan ke Allah Subhanahu wa taala. Mugi majelis catatan kafarat kanu kalapatan orang sadayana. Jantan wasilah kepada orang sareng solehin. Sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi jantan wasilah dihampuntenna ibu rama orang sadayana. Dimuliakeunana ku Allah Subhanahu wa taala. Sarengeun pasareng para nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.